Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing smartphone terbaru dari itel, dan ini jadi yang pertama di tahun 2023. Ya, untuk brand itel sendiri sudah tidak asing ya di Legawa Gadget, soalnya sebelumnya saya sudah pernah mereview itel Vision 2. Untuk teman-teman gadget yang belum tahu itel itu brand apa, jadi itel adalah salah satu anak perusahaan dari Transsion Holding. Jadi secara tidak langsung dia masih saudaraan sama Tecno dan Infinix. Jadinya saya rasa untuk kualitas tidak usah diragukan lagi. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone terbaru dari itel, yaitu itel P40 4G. Yap, ini dia box dari itel P40 4G. Yang mana untuk harganya di awal launching ini ada harga spesial, jadi cuma di Rp1.099.000 saja. Ini harganya sangat terjangkau, jadi mepet di 1 juta pas. Nggak cuma harganya murah, tapi kalau teman-teman gadget beli di awal ini khusus untuk 800 pembeli pertama itu bakal dapat hadiah dari itel. Yang dimana 400 pembeli pertama di official Shopee-nya itu bakal mendapatkan ini dia. Jadi bakal dapat TWS T1 Neo, yang dimana ini brandnya juga itel, jadi bukan brand abal-abal, sehingga untuk kualitasnya harusnya sudah mumpuni. Lumayan banget bisa dapat ini dia TWS untuk 400 pembeli pertama. Kemudian dari 400 sampai 800 pembeli pertama bakal mendapatkan ini dia power bank yang sebesar 10.000 mAh. Ini juga lumayan banget, jadi dia benar-benar fokus di baterai ya, sepertinya itel ini, jadi daya tahan baterainya benar-benar bisa diandalkan. Bisa dapat power bank yang sudah fast charging di 22,5 watt. Jadi untuk 400 pembeli pertama bakal dapat TWS ini, dan 400 sampai 800 pembeli pertama bakal dapat power bank. Jadinya lumayan banget. Jangan lupa untuk belinya di link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita fokus ke smartphone-nya. Jadi di harga yang sangat terjangkau, kita bisa lihat ini dari box-nya warnanya cukup unik. Jadi atasnya warna putih dan bawahnya warna merah. Di bagian depan ada tulisannya P yang cukup besar, ini huruf P, kemudian 40 4G. Yang paling mantap di sini ada tulisan 6000 mAh. Jadi di baterainya gede banget di 6000 mAh. Dan di sini ada 18 watt fast charge. Jadi sudah 18 watt charging, ini udah fast charging ya. Jadi 6000 mAh plus 18 watt ini sudah oke untuk di harga 1 jutaan kecil. Dan ini RAM-nya ada 7 GB tapi ada tanda bintang ya. Karena untuk RAM utamanya di 4 GB tapi dia sudah support RAM virtual hingga 3 GB. Dan internalnya ini sangat lega di 64 GB. Jadi saya rasa smartphone ini bakal fokus di baterainya yang besar, kemudian ngecasnya juga sudah oke, dan internalnya yang besar dengan RAM yang sudah sangat memadai yaitu 4 GB. Dan untuk di bagian kanannya ini ada P40 4G, di bagian kirinya ini polosan. Di sini ada tulisannya garansinya 12 bulan, kemudian kita dapat cover include, jadi protective cover ya, ini mantap. Dan untuk bagian belakangnya ini dia untuk selling point-nya, yang dimana pertama ini baterainya di 6000 mAh, kemudian chipsetnya sudah octa-core, jadi sudah powerful harusnya. Dan untuk layarnya ini di 6,6 HD+, jadi 6,6 inci tapi HD+, dan dia water drop. Jadi saya rasa untuk di harga 1 jutaan sudah oke. Dia belum 5G tapi sudah 4G, dan kameranya di 13 megapiksel, dan terakhir sudah ada face unlock dan ada fingerprintnya juga. Jadi harga terjangkau dapat fingerprint juga. Kemudian unit yang saya unboxing ini berwarna luxury gold, jadi berwarna emas mewah. Langsung aja kita unboxing. Saya penasaran, smartphone warna emas gitu jarang-jarang ya. Jadi ini itel memberikan warna emas. Dan kalau kita lihat di sini juga nggak ada segelnya, jadi cukup disayangkan. Mungkin segelnya itu adalah plastiknya ini. Oke, kita unboxing dulu untuk smartphone-nya itel. Yang dimana sebelumnya itel Vision 2 itu lumayan ya. Jadi harganya juga terjangkau, tapi build quality-nya juga oke. Oke, langsung kita disambut dengan smartphone-nya, dan ini plastiknya berwarna-warni. Ini bagus. Jadi bisa dilihat di sini ada P40 4G, baterainya 6000 mAh, kemudian ini untuk internal dan RAM-nya 18 watt ngecasnya, dan kameranya 13 megapiksel. Ya, overall untuk plastik di depannya ini bagus ya. Oke, langsung aja kita buka plastiknya, dan ini dia untuk smartphone-nya.
Oke, berwarna luxury gold. Langsung kita kletek dulu, jadi supaya terlihat desain keseluruhan ya. Ini agak susah. Oke, ini dia untuk desain dari itel P40 4G. Warna emas, yang dimana warna emasnya ini ternyata agak muda ya, jadi nggak tua. Overall ini cukup kerasa premium. Dan kalau saya pegang juga build quality-nya sudah mantap, dan di bagian atasnya ini ada persegi panjang yang cukup besar. Finishingnya berbeda dengan bagian backcase-nya ini. Jadi yang ini finishingnya doff dan ada sedikit tekstur garis-garis seperti ini. Kemudian kalau untuk di bagian modul kameranya ini finishingnya glossy seperti kaca dan ada pantulan cahayanya yang berpusat di kameranya. Jadi ini kerasa cukup premium ya, saya rasa di harga 1 jutaan loh. Ini 1 jutaan kecil tapi desainnya sudah oke. Oke, kita lihat untuk detailnya. Di sini ada tulisannya itel, kemudian di bagian sini atas ada 2 kamera. Ada 2 kamera. Jadi ini ada kamera pertama, dan yang di bawah ini ada ini ya, cuma hiasan doang ya. Jadi sedikit menipu, yang di atas ini hiasan, yang bawahnya beneran kamera. Kemudian ada dual LED flash, dan ini tulisan 6000 mAh. Mega power. Jadi jarang-jarang ada tulisan kapasitas baterai di bagian belakang ini ya. Jadi ini sepertinya memang andalannya dari smartphone ini. Dan tidak lupa juga ada fingerprintnya. Oke, jadi mantap untuk desainnya overall. Kemudian untuk bagian depannya ini sangat disayangkan karena tidak ada pelindung ini ya, screen guardnya ya. Jadi sepertinya masih ada PR. Kemudian untuk bagian bawah ini ada speaker, ada micro USB jadi belum Type-C. Ada mikrofon dan jack audio 3,5 mm. Kemudian bagian kanan ini ada tombol on off yang kalau saya pencet ini sudah clicky, dan atasnya ada volume up and down yang dimana juga sudah lumayan clicky, jadi kualitasnya oke. Di bagian atas ini polosan, di bagian kiri ini ada SIM tray-nya, nanti kita cek. Dan kalau saya pegang build quality-nya ini sudah mantap. Jadi harga 1 jutaan dapat build quality yang sudah mumpuni dan tidak terasa kopong juga, jadi kerasa solid ya. Oke, mantap untuk smartphone-nya. Langsung kita lanjut lagi untuk unboxing-nya. Sebentar, ini saya rapihkan dulu supaya lebih enak. Ya, ini P40 4G. Langsung kita buka lagi untuk box-nya. Dan kita disambut oleh, ternyata ini dia untuk screen protectornya. Jadi kita harus pasang sendiri. Yang dimana biasanya sudah pada terpasang ya, tapi ini kita harus masang sendiri. Yang dimana biasanya kalau masang sendiri screen protector plastik kayak gini itu bakal sulit. Jadi sepertinya bakal banyak teman-teman gadget yang akan kesusahan untuk masang screen protectornya. Tapi nggak masalah, setidaknya masih dapat screen protector. Kemudian kita lanjut lagi, dan ini dia kita mendapatkan hard case. Ya, jadi lumayan banget di harga 1 jutaan kecil, tapi masih dapat hard case seperti ini. Walau memang kalau kita lihat ini hard case-nya cukup tipis ya teman-teman, jadi mungkin harus lebih berhati-hati supaya tidak patah. Oke, coba aja langsung kita pasang hard case-nya, kira-kira bagaimana tampilannya nanti. Dan ini dia untuk hardcase-nya terpasang, ternyata desainnya masih terlihat keren. Jadi emang overall saya suka ya dengan desainnya, dan warna emas ini jarang-jarang soalnya, jadi oke untuk di bagian desain. Ya, hardcase-nya lumayan melindungi. Kita lanjut lagi, dan ini dia kita mendapatkan pin ejector yang berbentuk bulat seperti ini. Langsung kita coba cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Soalnya untuk memorinya sendiri sudah lumayan banget di harga yang terjangkau. Dan ternyata dia sudah triple slot, jadi bisa dual SIM plus micro SD. Oke, mantap masalah memori. Internal di 64 GB, tapi masih bisa kita tambahin lagi micro SD. Good job itel. Kemudian ini dia kita mendapatkan kartu garansi dari itel 12 bulan dan bisa kita garansikan di CalCare. Oke, kita lanjut, dan ini kita dapat kabel micro USB. Jadi masih micro USB, belum Type-C. Ya, mengingat harganya jadi saya rasa wajar-wajar saja. Dan terakhir ini kita dapat charger. Yang dimana tuh chargernya outputnya sudah sampai maksimal di 18 watt. Jadi sudah fast charging, dan ini output maksimalnya dari itel P40. Sekarang kita lanjut ke smartphone-nya, kira-kira bagaimana pandangan awal dari itel P40. Tunggu sebentar. Oke, ini dia tampilan awal dari itel P40 4G. Yang dimana yang pertama saya lihat di layarnya ini sudah mantap, soalnya layarnya luas di 6,6 inci IPS LCD.
Dan ini HD Plus-nya cukup tajam sehingga saya enak ya ngeliatnya. Dan yang paling saya suka itu warnanya juga sudah cukup pop up dan pokoknya overall bagus lah untuk layar di Itel P40 4G ini. Oke, good job. Kemudian kita lihat untuk softwarenya, kira-kira bagaimana dengan software smartphone Itel. Dan ini dia, jadi UI-nya adalah UI Itel versi 8.6. Jadi dia punya UI sendiri dan Android-nya ternyata masih di Android 12. Ya nggak masalah, jadi Android 12 juga sudah oke. Ini dia Android 12, jadi Android 12 dengan UI Itel 8.6. Ya, kita lihat lagi di sini detailnya. Jadi untuk RAM-nya ini 4 GB plus 3 GB RAM virtual. Jadi sudah ada RAM virtualnya. Dan yang paling mantap ini dia baterainya di 6000 mAh. Ya, ini adalah andalan utamanya dari smartphone ini. Jadi baterainya sudah badak. Sekarang kita cek untuk memori yang tersedia di device info HW ya. Ini dia device info HW. Jadi untuk recent apps tidak ada, hanya aplikasi device info HW yang terbuka. Dan ini dia untuk memorinya, RAM-nya free-nya masih di 2,6 GB. Jadi hanya terpakai di 32%. Sehingga secara tidak langsung ini untuk UI Itel cukup ringan ya, soalnya masih terpakai cuma di 33% saja. Ini mantap, free-nya masih banyak. Kemudian internalnya free-nya masih di 48,9 GB. Sudah terpakai hanya di 9% saja. Ya, masalah memori saya rasa ini sudah aman untuk di Itel P40 4G ini. Kemudian ini dia untuk SoC-nya, jadi dia menggunakan chipset dari Uni SoC SC9863A, yang dimana sebenarnya chipset ini sudah cukup berumur, tapi kalau untuk masalah performa di entry level ini sudah oke. Hanya saja yang paling disayangkan untuk ukuran fabrikasinya masih cukup besar di 28 nanometer, sehingga biasanya smartphone yang pakai chipset ini cukup panas dan mungkin baterainya juga nggak begitu efisien, karena memang masih cukup besar di 28 nanometer. Tapi di baterai 6000 mAh saya rasa ini masih bakalan awet juga. Kemudian kita lihat untuk generalnya, jadi di sini untuk memory flash-nya masih menggunakan eMMC. Kemudian kita lanjut untuk sektor sensor, dan ini dia untuk sensornya. Apakah ciri khas entry level atau mungkin ada yang dilebihkan oleh Itel? Dan ternyata untuk sensornya masih banyak yang absen, cukup disayangkan. Jadi ciri khas banget dari entry level. Adanya sensor accelerometer, proximity, dan sensor suara. Sehingga memang di harga 1 jutaan kecil mungkin masih susah ya untuk berharap sensor yang lebih. Kemudian ini dia untuk tampilan kameranya, jadi cukup simple dan ada pengaturan AI-nya, bisa kita matikan atau aktifkan. Oke, ini kalau aktif ada gambar ini ya, AI di sini. Oke, jadi cukup simple. Kemudian kita lihat di sini ada mode portrait dan ada mode low light juga. Biasanya smartphone murah nggak ada low light ya, dan ternyata ada mode pro-nya juga. Kita lihat untuk mode pro-nya, apakah cuma gimmick? Ya, shutter speed bisa kita atur, jadi mantap. Shutter speed bisa kita atur, kemudian ISO-nya juga bisa kita atur sampai 3200. Dan untuk white balance bisa kita atur sendiri, dan terakhir fokusnya juga bisa kita atur manual. Ya, jadi ini mode pro-nya beneran pro ya teman-teman. Jadi bisa kita atur shutter speed, ISO, dan fokusnya juga. Ini mantap. Kemudian kita ke more, di sini bisa ada panorama dan mode HDR. Oke, masalah kamera di harga 1 jutaan ternyata dia lengkap. Kemudian kita lihat untuk videonya. Untuk di sektor video ini dia maksimal bisa sampai di Full HD 1080p dan minimal di HD 720p. Dan ini FPS-nya tidak ada, jadi sepertinya di lock di 30 fps. Ya, nggak masalah. Kemudian kita cek untuk kamera depannya. Yang pertama di video ini maksimal sama kayak kamera belakangnya, bisa di Full HD 1080p dan minimal di HD 720p. Ya, untuk kualitasnya sudah oke lah, standar entry level. Jadi untuk warnanya masih kurang pop up untuk kamera depannya. Kita lihat di sini apakah ada flashnya atau enggak di kamera depannya. Ya, jadi tidak ada pengaturan flash di sini, sehingga untuk di bagian depan ini enggak ada LED flashnya. Cukup disayangkan. Dan untuk kameranya ini bagian depan sama persis kayak di bagian belakangnya. Dan masih ada fitur low light juga. Biasanya di smartphone di harga entry level itu nggak ada fitur low light, bahkan di kamera depannya. Tapi ternyata untuk di Itel ini juga ada mode low light-nya. Kemudian ini ada wide selfie. Oke, ini masih kayak gaya panorama ya untuk wide selfie-nya.
dan ada HDR juga. Sehingga untuk masalah kamera ternyata juga cukup lengkap di itel P40 4G ini. Mantap. Sekarang kita lanjut coba tes performanya dan saya akan bermain Mobile Legends. Yang pertama kita lihat dulu untuk baterainya. Ini dia, jadi baterainya di 39% ya teman-teman. Dan saya akan bermain menggunakan WiFi, dan untuk settingannya coba kita lihat di sini. Oke, jadi refresh rate saya set di tinggi dan grafisnya saya set di rendah. Jadi main Mobile Legends di grafik low dengan refresh rate tinggi ternyata sudah lancar jaya. Jadi masih playable ya teman-teman. Saya masih nyaman bermain di smartphone ini. Bisa lihat ini cukup ramai juga masih lancar. Touch-nya ini juga enak. Jadi untuk main game Mobile Legends mungkin PUBG Mobile juga harusnya cukup mumpuni di grafik low ya, tapi teman-teman. Jadi karena memang untuk chipset UniSoC SC9863 itu saya rasa masih di ini ya, di atasnya Helio yang A series. Jadi masih lebih powerful ya teman-teman. Oh, dan ini kita udah ngekillnya 7, belum mati sama sekali. Jadi memang andalan saya adalah clean. Ya, akhirnya ini dia satu game sudah kelar, yang dimana kita bermain kurang lebih, ini saya timer ya, di 12 menit. Jadi kurang lebih 12 menit. Kita lihat baterainya. Baterainya di 36%, yang dimana saat mulai main itu baterainya di 38, sehingga satu game berkurang hanya sekitar 2% saja. Jadi memang untuk performa baterainya juga cukup awet ya, 6000 mAh. Jadinya untuk gaming kayak gini aja juga lancar jaya. Dan untuk performanya juga masih bisa banget diandelin buat nonton gadget yang mungkin butuh untuk gaming tipis-tipis kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile. Saya rasa smartphone ini itel P40 5G masih bisa banget diandalkan. Oke, jadi dengan harga mulai dari 1,1 juta rupiah saja, saya cukup puas ya dengan apa yang ditawarkan dari itel P40 5G ini. Jadi dengan harga yang terjangkau, kita sudah mendapatkan yang pertama, desain yang cukup premium dan build quality-nya ini oke, jadi bagus. Dan layarnya ini juga saya suka. Kemudian untuk performanya ternyata bisa diandelin ya dengan RAM 4GB dan internal 64GB. Jadi game tipis-tipis seperti Mobile Legends, mungkin PUBG Mobile itu juga nyaman dimainkan di smartphone ini. Belum lagi baterainya juga di 6000 mAh. Ini jadi adalah fitur utamanya dari smartphone ini yang dimana cukup bisa diandalkan. Apalagi teman gadget yang mau mudik ini bisa banget, jadi baterainya bakal awet menemani teman-teman saat berpergian. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari itel P40 4G. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gabi Gadget supaya bisa semangat lagi dapat konten. Saya Mirzal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.